Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah padahal gua baru. Kami akan menuju ke WDC Processing Industry and Shop untuk melakukan wawancara mengenai audit human research terkait pemutusan hubungan kerja. Nah, permasalahan pada coffee shop ini adalah mental pekerja yang hanya berorientasi pada job desk, bukan pada pengembangan usaha. Bantulah, Fan. Semangat, Bim. Semangat, Fan. Dorong, Fan. Semangat, Fan. Di bola anak bang? Iya lah bang, mundur. Di kedai kopi ini semua proses, ada pasca panen, roastery, ada seduh, ada retail juga. Jadi seluruh aktivitas tentang perkopian ada di sini. Kalau boleh tahu, Bang, kapan Abang mulai merintis usaha ini, Bang? Kalau yang ini itu dari tahun 2021 lah. Setelah ya waktu masih Covid itu. Tapi kalau masuk di perkopian itu sudah mulai di tahun 2017. 2017. Ya, main di perkopian. Oh, baik, Bang. Mungkin latar belakang misalnya terbentuk WDC ini bagaimana itu, Bang? Latar belakangnya ya agak sedikit idealis sih. Maksudnya sedikit idealis ini ya kita melihat bahwasanya banyak kopi-kopi yang ada di Indonesia itu yang bilang bahwasanya kopi ini enak, kopi ini enak gitu kan. Nah, kita masuk ke industri kopi ini itu dengan misinya itu bahwasannya kopi lokal khususnya yang dari Sumatera Barat itu tidak kalah enaknya dengan kopi-kopi luar yang ada berdaran di sana. Jadi kalau seandainya misalkan kedai kopi itu bilang kopi dari Bali Kintamani, kopi dari Gayo Aceh, kopi dari itu kan mereka berdasarkan daerah. Tapi kalau kita di sini tidak berdasarkan daerah. Kita di sini berdasarkan rasa si kopi. Nah, jadi yang mempengaruhi rasa kopi itu adalah proses dari hulu sampai ke hilirnya itu semuanya itu mempengaruhi rasa kopi tersebut. Nah, dari usaha ini, Bang, bagaimana cara perekrutan tenaga kerja yang dari Bang Widi lakukan? Masalah perekrutan kerja lebih ekstrim. Dan saya bilang sangat ekstrim. Sangat ekstrimnya begini. Bagaimana, Bang? Persyaratan orang yang ingin kerja di sini, syaratnya cuma ada dua. Apa tuh, Bang? Pengen belajar, pengen kerja. Ijazah kita tidak pakai, KTP kita tidak pakai, kurikulum vitae kita tidak pakai. Cukup datang interview dengan saya. Persyaratannya cuma ingin kerja sama belajar. Dua itu aja, Bang? Ya. Berarti nggak ada batasan orang yang nggak ada batasan, oh dia mau yang umurnya segini. Kalau umur mungkin ya istilahnya kita lihat juga kalau masalah umur mungkin maksimal lah di 30 atau 35. Tapi tergantung juga. Kalau umur 30 sampai 35 dia potensinya nanti arahnya kemana.
Jadi kalau seandainya jadi pekerja itu kalau seandainya 30-35 kayaknya agak disayangkan. Ya, disayangkan. Kenapa disayangkan? Karena sudah berumur, kemudian harusnya dia lebih fokus ke marketing, lebih fokus bagaimana pengembangan usaha. Nah, tapi kalau seandainya misalkan umur yang masih di bawah 20 atau antara 20 sampai 30 itu bebas. Status juga bebas. Dalam arti katanya poinnya cuma dua tadi, ingin belajar, ingin kerja. Ingin bekerja. Nah, kenapa ingin belajar, ingin kerja? Karena pada prinsipnya kalau seandainya Anda ingin suatu keberhasilan, yang menentukan keberhasilan itu Anda sendiri gitu. Ya. Nah, jadi saya posisinya di sini hanya memberikan sebuah peluang. Ini peluangnya ada. Jika Anda ingin mengembangkan kreativitas Anda, skill Anda dengan hanya dua metode tadi, belajar dan bekerja, ya Anda bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan gitu. Gitu Bang. Nah, Berarti tadi kan di bulan pertama dilakukan dulu pengenalan terhadap lingkungan di usaha ini kan Ya. Bang. Berarti ada juga pelatihan mengenai dari karyawan ini Bang. semuanya diajarkan dari nol. Diajarkan dari nol. Ya, dalam arti kata, ya makanya tadi ada dua tadi, Ya. mau belajar dan mau bekerja. bekerja. Hmm. Nah, kalau seandainya dia mau bekerja tidak mau belajar ya percuma. Dia mau belajar tidak mau kerja juga percuma juga gitu. Oke Bang. Berarti penempatan SDM yang telah Bang lakukan setelah 2 bulan pertama itu Bang sudah sesuai dengan kemampuan SDM-nya Bang? Nah, jadi gini, memang berbeda sih dengan yang lain gitu kan. Ya. Nah, SDM di sini itu kita mendidik, melakukan training, melakukan improvement macam-macam semuanya itu, yang mana setiap unit kerja mereka harus bisa. Dalam arti kata, nyuci piring bisa, nyapu bisa, melayani customer bisa, kasir juga bisa, kemudian nyeduh kopi juga bisa. Pokoknya seluruh aktivitas di sini mereka harus kuasai. Tujuannya apa? Tujuannya itu bukan hanya bagi kita saja, bukan hanya bagi WDC Kopi Proses saja, tetapi tujuannya adalah bagi mereka sendiri. Nah, ini udah sampai ke pengelolaan SDM-nya juga, tadi udah ada pelatihannya juga Bang. Ada nggak Bang di sini dilakukan kebijakan dari WDC atau dari Abang sendiri itu pemutusan hubungan kerja bagi karyawan Bang? Untuk masalah PHK, kan pertama sekali kebijakan kita di sini Anda mau bekerja mau belajar. Ya. Nah, kalau untuk PHK mungkin kita bisa dibilang cuman sekali kalau tidak salah PHK itu saya lakukan. Itu dikarenakan karakternya begini. Karakter itu dalam arti kata si pegawai ini apa ya istilahnya itu, menularkan cara atau bagaimana berbicara, bagaimana berkelakuan yang tidak baik dengan yang lain, sehingga mempengaruhi kinerja kerja yang lain di sini dan mempengaruhi juga penjualan di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah fraud. Masalah fraud itu dalam arti kata masalah uang. Ada uang yang hilang lah, yang apa segala macam. Nah, itu yang akan dilakukan PHK. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Baiklah, setelah dilakukannya wawancara, didapatkan rekomendasi terkait permasalahan di WDC Processing Roastery and Shop, yaitu yang pertama, mengimplementasikan program pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan kompetensi dan potensi karyawan. Yang kedua, yaitu melakukan evaluasi kerja secara sistematis dan berkala untuk memantau perkembangan karyawan. Yang ketiga, yaitu memberikan penghargaan kepada karyawan-karyawan yang menyumbangkan ide-ide kreatif pada pengembangan usaha. Dan yang terakhir, yaitu menyempurnakan prosedur PHK dengan memberikan kesempatan perbaikan kerja dan bimbingan sebelum mengambil keputusan PHK. Baik, kesimpulan dari audit Human Resource pada WDC Processing Roastery and Shop ini dapat disimpulkan yang pertama yaitu tidak seperti perekrutan pada umumnya yang melampirkan persyaratan formal seperti CV, ijazah, KTP, namun coffee shop ini berfokus pada keinginan mau belajar dan semangat bekerja.
Nah, untuk meningkatkan keterampilan dan kualitas dari SDM tersebut, dilakukannya training selama 1 bulan. Nah, pada bulan keduanya dilakukannya evaluasi untuk melihat pengembangan dari kualitas atau keterampilan karyawan tersebut. Nah, dengan keterampilan yang dimiliki karyawan tersebut untuk menyokong kelebihan coffee shop WDC ini, di mana coffee shop ini melakukan pengolahan dari biji kopi hingga penyeduhan kopi yang siap untuk diminum. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze.